Rumah gadang atau rumah godang adalah nama untuk rumah adat Minangkabau yang merupakan rumah tradisional dan banyak dijumpai di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Rumah ini juga disebut dengan nama lain oleh masyarakat setempat dengan nama Rumah Bagonjong atau ada juga yang menyebutnya dengan nama Rumah Banjung. Rumah dengan model ini banyak dijumpai di Negeri Sembilan, Malaysia. Namun demikian, tidak semua kawasan di Minangkabau yang boleh didirikan rumah adat ini. Hanya pada kawasan yang sudah memiliki status sebagai nagari saja rumah gadang ini boleh didirikan. Rumah gadang sebagai tempat tinggal bersama mempunyai ketentuan-ketentuan tersendiri. Jumlah kamar tergantung kepada jumlah perempuan yang tinggal di dalamnya. Setiap perempuan dalam kaum tersebut yang telah bersuami memperoleh sebuah kamar, sementara perempuan tua dan anak-anak memperoleh tempat di kamar dekat dapur, dan gadis remaja memperoleh kamar bersama di ujung yang lain. Busana pengantin Kota Padang memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan busana daerah lainnya di Minangkabau. Dalam sejarahnya, selain oleh budaya Minangkabau, busana pengantin Kota Padang juga dipengaruhi oleh kebudayaan busana negara-negara Eropa dan Tiongkok. Hal ini terlihat dari segi corak dan pemilihan warna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datuk, ini aku seram melihatnya. Tapi ini tidur semua, maksudnya dikunci ya? Iya, Jadi memang tidak bisa bergerak gitu benar. ya? Ini karena ciri khas daripada silat harimau. Oh gitu ya? Oh, saya pernah dengar malah silat Sumbar. Itu beda atau sama? Beda. Kalau silat Sumbar itu Sumatera Barat. Kalau Minangkabau kita adalah sebelum Sumbar. Itu Lebih ini lagi ya. Nah, Jelas. ini apa nih kekhasannya dari silat harimau ini? Karena kan saya perhatikan tadi, pemirsa di rumah, wah ini keren banget nih gitu kan. Tapi sebetulnya enggak, ini memang sebetulnya berlatih, juga melestarikan budaya dan Iya. berolahraga ya. Di Minangkabau ini dulu hanya dikenal adalah silat Inyak. Silat Inyak itu adalah silat harimau. Jadi saya akan memberitahu apa perbedaan antara silat harimau dengan silat Wo, silat Strala. Kalau di tengah belakang itu adalah mancak. Dalam mancak itu adalah bermain lambat atau bermain raso. Mereka lebih banyak berpola tangannya begini. Kalau yang lain? Iya, yang lain. Karena supaya indah dilihat oleh penonton. Tapi kalau silat harimau ini ada perbedaan. Silat harimau ini bagaimana menjatuhkan lawan secepat mungkin dan seefektif mungkin. Dan lebih banyak memainkan logika. Ini masuk di akal atau tidak. Itu adalah keciri khasan silat harimau. Oh. Dan tambah lagi, kita adalah berlatih dan berlatih sampai menimbulkan insting seperti layaknya seekor harimau. Jadi betul-betul memang ini ketangkasan, Ya. kecermatan dan Ya. juga logika ya. Logika. Bukan seperti kan kalau misalnya kita dengar harimau gitu kan, Ya. udah gitu kayak aura-auranya Ya. ada mungkin ada dari tenaga dalam atau apa enggak ya? Betul-betul Kita memang Kita benar-benar dari tenaga murni, kita benar-benar tenaga yang dilatih. Tenaga dalamnya adalah kita berserah diri kepada Allah. Allah Subhanallah ya. Ya. Nah, itu tadi berserah diri kepada Allah. Ya. Dengan bersilat ini mungkin ada ini nggak filosofinya Ada. atau maksudnya yang dengan masyarakat sekitarnya ini tujuannya dari silat harimau ini? Ada. Jadi gini, kita di silat harimau ini bertujuan itu bukan untuk berantem. Tujuan yang utama di silat harimau ini adalah ukhuwah, adalah silaturahmi. Kita bersilaturahmi sesama anggota, memperkuat rasa persaudaraan, hati, batin, lalu kita bersatu, lalu kita saling tunjuk menunjuki. Jadi kami di silat harimau sangat terbiasa